Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa S1 Pendidikan Matematika ingin mempresentasikan materi mengenai matriks untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar linier dengan dosen pengampu Dr. Muli Wahyuni MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Amelia Hermansyah dengan NIM 2384202009 dan rekan saya Arifah Nabila dengan NIM 2384202018. Selanjutnya kita akan masuk yang pertama, pengertian matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan dalam bentuk persegi panjang atau persegi yang diatur menurut baris dan kolom dibatasi oleh kurung siku. Tiap-tiap bilangan tersebut disebut dengan elemen matriks atau unsur matriks. Ordo matriks ditulis dengan notasi M dikali N, dengan M adalah baris dan N banyak kolom. Banyak elemen matriks adalah hasil kali dari banyak baris dan banyak kolom. Suatu matriks dinyatakan dengan huruf kapital, sedangkan elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. A, I, J adalah elemen matriks A pada baris ke I dan kolom ke J. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat matriks. Sifat-sifat matriks di sini ada 3. Yang pertama yaitu sifat penjumlahan. Penjumlahan hanya berlaku pada matriks yang memiliki ordo sama. Jika ordo matriks berbeda, maka tidak bisa dilakukan penjumlahan. Misalnya, penjumlahan antar matriks ordo 2 kali 2, antar matriks 3 kali 3, dan seterusnya. Penjumlahan ini memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama ada sifat komutatif, yaitu sifat yang memenuhi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua ada sifat asosiatif, yaitu sifat yang memenuhi A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Yang ketiga ada sifat matriks nol, yaitu sifat yang memenuhi A ditambah 0 sama dengan A. Yang kedua ada sifat pengurangan matriks. Sama seperti penjumlahan, pengurangan hanya berlaku pada matriks yang berordo sama. Namun, sifat-sifat penjumlahan tidak berlaku pada pengurangan, kecuali sifat pengurangan pada matriks 0, yaitu A dikurang 0 sama dengan A. Yang ketiga ada sifat perkalian matriks. Perkalian antara dua matriks bisa dilakukan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Misalnya, matriks ordo 2 dikali 3 bisa dikalikan dengan ordo 3 dikali 2. Matriks ordo 3 dikali 1 bisa dikalikan ordo 1 dikali 3, dan seterusnya. Ingat, ketentuan ini tidak bisa dibalik ya. Pada perkalian matriks berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama ada sifat asosiatif, yaitu A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Yang kedua ada sifat distributif, yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah A dikali C. Yang ketiga ada perkalian dengan matriks 0 akan menghasilkan matriks 0, yaitu A dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan memasuki jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris, merupakan matriks yang terdiri dari satu baris atau ordonya 1 dikali N. Contohnya, di sini terdapat 1 baris dan 3 kolom. Berarti di sini 1 dikali 3. Yang kedua ada matriks kolom, merupakan matriks yang terdiri dari 1 kolom. Ordonya M dikali N. Contohnya ini, ada 1 baris dan 1 kolom. Berarti ini ordonya 1 dikali 1.
Yang ketiga ada matriks 0, merupakan matriks yang semua elemennya 0. Contohnya, ini semua angka yang ada di dalam kurung siku ini merupakan angka 0, maka disebut dengan matriks 0. Selanjutnya ada matriks persegi. Matriks persegi merupakan matriks dengan jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Artinya M sama dengan M, dengan ordo M N dikali N. Contohnya ini ada matriks persegi dengan ordo 3 dikali 3. Karena dia berordo 3 dikali 3, maka dia mempunyai diagonal utama. Diagonal utama adalah garis yang menghubung elemen-elemen dari A11 hingga ANN pada matriks persegi. Contohnya, ini ada A11 dengan nilai 1. Yang kedua ada A22 dengan unsurnya 3. Selanjutnya ada A33 bernilai 6. Dan juga terdapat diagonal samping, yaitu diagonal yang baris yang menghubungkan elemen-elemen dari AN1 hingga A1N pada matriks persegi. Selanjutnya ada matriks persegi panjang. Merupakan matriks dengan jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom. Artinya M tidak sama dengan N. Contohnya, di sini ada 2 baris dan 3 kolom. Berarti ini berordo 2 dikali 3. Yang kedua ada matriks diagonal. Merupakan matriks persegi yang semua elemennya adalah 0 kecuali elemen-elemen pada diagonal utama. Diagonal utama tadi yang misalnya D11, D22 gitu. Berarti di sini angka tidak 0, sedangkan selebihnya 0. Dan begitu juga ini. Angka pada diagonal utamanya 2, 4, 7, selain itu merupakan angka 0. Selanjutnya matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks persegi yang elemennya pada diagonal utamanya, sedangkan elemen-elemen yang lainnya 0. Contohnya, matriks identitas ordo 2 kali 2 mempunyai angka pada diagonal utamanya bernilai 1, 1. Dan matriks identitas ordo 3 kali 3, elemen pada diagonal utamanya juga 1, 1, selain itu 0. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks yang berikutnya adalah matriks segitiga bawah, yaitu dilambangkan dengan L, merupakan matriks persegi yang memenuhi Lij sama dengan Lij untuk I lebih besar sama dengan J, dan 0 untuk I lebih kecil dari J. Nah, untuk memahami maksud dari yang ini, kita bisa memahaminya dengan cara melihat contoh. Contoh yang pertama yaitu ordo 2 kali 2. Matriks dari L2 ini kan dia itu merupakan ordo 2 kali 2. Maka kita lihat elemen diagonal utamanya. Di sini elemen diagonal utamanya adalah min 2 dan 4. Nah, untuk segitiga bawah ini, daerah atas dari diagonal utama ini angkanya itu harus 0, sedangkan daerah bawah dari diagonal utama ini angkanya selain 0. Nah, nampak kan seperti di contoh ini, daerah atasnya itu harus 0, maka di sini dia 0, dan daerah bawah diagonal utama ini selain 0, yaitu di sini min 1. Untuk matriks ordo 3 kali 3, begitu juga, kita perhatikan elemen diagonal utamanya. Di sini elemen diagonal utamanya adalah min 2, 4, dan min 3. Nah, untuk angka daerah atas diagonal utama yaitu 0, dan angka untuk daerah bawah dari diagonal utama ini selain 0. Nah, jenis-jenis matriks yang terakhir adalah matriks segitiga atas atau dilambangkan dengan U, merupakan matriks persegi yang memenuhi Uij sama dengan Uij untuk I lebih kecil sama dengan J dan 0 untuk I lebih besar dari J. Untuk memahami maksud dari kata-kata ini, kita bisa memahaminya melalui contoh. Yang pertama, matriks dari U2 yaitu ordo 2 dikali 2.
Nah, kita perhatikan elemen diagonal utamanya. Elemen diagonal utamanya di sini adalah 2 dan 3. Untuk segitiga atas, daerah atas dari diagonal utama itu angkanya selain 0, dan untuk daerah bawah diagonal utamanya harus 0. Nah, dalam contoh matriks ordo 2 kali 2 ini, di atas dari diagonal utamanya adalah 9, dan dia tuh selain 0, dan di bawah ini harus 0. Begitu juga contoh pada ordo 3 kali 3. Nah, untuk ordo 3 kali 3 ini, diagonal utamanya adalah min 1, 1, dan 2. Untuk angka daerah atas diagonal utama itu angkanya selain 0, sedangkan angka untuk di bawah diagonal utama ini harus 0. Jadi kesimpulannya, matriks segitiga atas ini kebalikan dari matriks segitiga bawah. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal dari matriks. Nah, contoh pertama ini diketahui matriks A elemennya 5, min 2, 3, dan 1, dan matriks B elemennya 4, 2, 5, dan min 6. Tentukan hasil operasi A ditambah B. Nah, untuk penyelesaiannya, jika penjumlahan yaitu cara menjumlahkannya baris pertama kolom pertama itu kita jumlahkan pula dengan baris pertama dan kolom pertama. Terus baris pertama kolom kedua kita jumlahkan pula dengan baris pertama kolom kedua, dan begitu juga seterusnya. Nah, untuk penyelesaiannya kita perhatikan A ditambah B sama dengan kita tulis matriks A-nya yaitu 5, min 2, 3, dan 1 ditambah 4, 2, 5, dan min 6. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk penjumlahannya, baris pertama kolom pertama dari matriks A yaitu 5. Maka 5 ini kita tambah dengan 4. Kenapa 4? Karena posisi 5 dan 4 itu sama. Jadi penjumlahan itu kita jumlahkan dengan posisi yang sama. Maka A tambah B yaitu 5 ditambah 4, lalu min 2 ditambah 2, 3 ditambah 5, dan 1 ditambah dengan min 6. Maka hasil dari matriks A ditambah B adalah 9, 0, 8, dan 5. Contoh yang kedua adalah diketahui matriks B dengan elemen min 1, 4, dan min 1. Dan matriks C dengan elemen 0, 1, 8, dan 2. Tentukan hasil operasi B dikurang C. Penyelesaiannya, untuk pengurangan caranya sama dengan penjumlahan, yaitu posisi yang sama kita kurangkan posisi yang sama, yaitu baris pertama kolom pertama kita kurangkan dengan baris pertama kolom pertama. Jadi min 1 dari matriks B ini baris pertama kolom pertama, 4 ini adalah baris pertama kolom kedua, terus 4 yang di bawah ini adalah baris kedua kolom pertama, dan min 1 ini adalah baris kedua kolom kedua. Begitu juga dengan yang C. Jadi untuk penyelesaiannya B dikurang C sama dengan kita tulis elemen matriks B yaitu min 1, 4, 4, dan min 1 dikurang elemen matriks C yaitu 0, 1, 8, dan 2. Nah, kita kurangkan min 1 dikurang dengan 0, terus 4 dikurang dengan 1, terus 4 dikurang dengan 8, dan min 1 dikurang 2. Hasilnya min 1 dikurang 0 hasilnya min 1, 4 dikurang 1 hasilnya 3, 4 dikurang 8 hasilnya min 4, dan min 1 dikurang min 2 hasilnya min 3. Jadi hasil operasi dari matriks B dikurang C adalah min 1, 3, min 4, dan min 3. Contoh soal yang terakhir adalah diketahui matriks A dengan elemen 2, 8, 1, dan 5, dan matriks B dengan elemen 4, min 2, min 3, dan min 1. Tentukan hasil operasi A kali B. Nah, untuk perkalian ini, cara penyelesaiannya adalah tinggal kita kalikan saja baris dari matriks A dikali dengan kolom matriks B. Nah, baris dari matriks A ini kan adalah nilainya 2 dan 8. Kita kalikan dengan kolom dari matriks B. Kolom di matriks B itu angkanya 4 dan min 4 dan min 3. Nah, maka A dikali B sama dengan kita turunkan elemen dari matriks A lalu kita kalikan dengan elemen matriks B. Nah, di sini kan tadi dibilang baris matriks A kita kali dengan kolom matriks B. Nah, barisnya yaitu 2 dikali dengan min 4 ditambah dengan
ditambah dengan 8 dikali min 3. Terus 2 dikali min 4 ini hasilnya min 8, dan 8 dikali min 3 hasilnya min 24. Maka min 8 ditambah 24 nih yang ini. Selanjutnya untuk baris pertama kolom keduanya yaitu 2 dikali dengan min 2 ditambah 8 dikali min 1. Hasilnya yaitu min 4 ditambah min 8. Untuk baris kedua kolom pertamanya yaitu 1 dikali min 4 ditambah 5 dikali min 3. Hasilnya yaitu min 4 ditambah min 15. Untuk baris kedua kolom keduanya yaitu 1 dikali min 2 ditambah 5 dikali min 1. Hasilnya yaitu min 2 ditambah min 5. Kita selesaikanlah operasi penjumlahan dari hasil kali tersebut, yaitu min 8 ditambah min 24 hasilnya min 32, min 4 ditambah min 8 hasilnya min 12, terus min 4 ditambah min 15 hasilnya min 19, dan min 2 ditambah min 5 hasilnya min 7. Jadi hasil operasi perkalian antara matriks A dan B adalah min 32, min 12, min 19, dan min 7. Selanjutnya, materi terakhir adalah fungsi matriks dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi matriks ini dapat diterapkan dalam 4 hal. Yang pertama, di bidang ekonomi, yaitu dapat memudahkan dalam membuat analisis mengenai masalah ekonomi beserta dengan input dan outputnya. Tentunya dengan menetapkan variabel terlebih dahulu. Fungsi yang kedua adalah investigasi. Dapat digunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan. Misalnya, operasi penyelidikan sumber minyak bumi, laporan keuangan, penyimpangan administrasi, hingga korupsi. Yang ketiga, pemrograman, yaitu dapat digunakan untuk pemrograman suatu sistem di pemerintahan atau korporasi, statistik, manajemen, informatika, dan bidang lainnya. Dan fungsi yang terakhir adalah perangkat lunak. Dapat digunakan sebagai media pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Office Excel, khususnya untuk menghitung berbagai operasi matriks secara cepat dan efektif. Baiklah, hanya ini materi yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.